Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, tepatnya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas A semester 1. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi kelompok antar kelompok. Sebelum kita memasuki diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya selaku moderator Muhammad Suharbillah. Saya Sabrina Taritandani. Saya Intan Utami. Dan saya Khairul Anwar. Dan berikut adalah submateri yang akan kami bahas dan menjadi topik diskusi pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian kelompok, kemudian ada pengertian komunikasi kelompok, karakteristik komunikasi kelompok, klasifikasi komunikasi kelompok, proses dan tahapan komunikasi kelompok, serta studi kasus dari komunikasi kelompok. Baik, kita akan masuk ke submateri yang pertama mengenai pengertian kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan dan terdapat ikatan hidup bersama dengan adanya interaksi sosial serta interaksi antar anggota. Lanjut ke submateri kedua mengenai pengertian komunikasi kelompok yang akan disampaikan oleh Sabrina Talita. Izin masuk moderator, terima kasih telah mengizinkan saya untuk berbicara. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian komunikasi kelompok. Michel Bergen dan Michel Rapna dalam bukunya Human Communication, A Revision of Approaching Speech or Communication memberi batasan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecah masalah sehingga semua anggota dapat menemukan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Yang ketiga ada karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama itu ada suatu kemudian terjadi kesempatan dalam melakukan tindakan pada saat itu juga. Arus balik di dalam komunikasi kelompok terjadi langsung karena komunikator dapat mengetahui reaksi komunikan pada saat komunikasi berlangsung. Yang keempat ada pesan yang diterima komunikan dapat bersifat rasional dan emosional. Yang kelima, dapat mengetahui dan mengenal komunikan meski hubungan yang terjadi tidak seerat komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir, menimbulkan konsekuensi bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, kita memasuki ke submateri yang keempat mengenai klasifikasi komunikasi kelompok yang akan disampaikan oleh Khairul Anwar. Mohon masuk, moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komunikasi kelompok. Yaitu terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama primer dan sekunder, yang kedua keanggotaan dan rujukan, dan ketiga deskriptif dan preskriptif. Yang pertama yaitu kelompok primer dan sekunder. Yaitu kelompok primer adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sementara kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak berhubungan akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Lanjut. Yang kedua, kelompok keanggotaan dan rujukan. Yaitu kelompok keanggotaan adalah merupakan kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Dan sementara kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Lanjut. Yang ketiga adalah kelompok deskriptif dan preskriptif. Yaitu kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses membentuknya secara alamiah. Sementara kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Lanjut. Yang kelima, proses dan tahapan komunikasi kelompok.
Yaitu proses tahapan komunikasi kelompok adalah ada 4. Yang pertama, masa orientasi, kedua konflik, dan ketiga timbulnya sikap baru, dan keempat dukungan. Masa orientasi yaitu anggota masih dalam taraf perkenalan. Para anggota masih belum dapat memastikan beberapa jauh ide-ide mereka akan dapat diterima oleh anggota lain. Yang kedua konflik, mulai muncul adanya ketidaksetujuan yang ditunjukkan masing-masing anggota. Lanjut, moderator. Kemudian ada timbulnya sikap baru, di mana konflik yang terjadi dan komentar yang berkurang. Anggota-anggota kelompok tidak lagi membela diri secara gigih dalam menanggapi komentar yang tidak menyenangkan. Dan yang terakhir dalam fase dukungan, yaitu usulan dan keputusan yang diinginkan semakin tampak dan pertentangan pun berubah menjadi dukungan yang lebih menguntungkan bagi usulan dan keputusan. Baik, kita memasuki ke submateri yang ke-6, yaitu studi kasus dari komunikasi kelompok yang akan disampaikan oleh Intan Triutami. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil dari komunikasi kelompok. Proses komunikasi serta dialog yang terbuka dan setara mempunyai peran besar dalam proses pengelolaan kelompok di 5 lingkungan di perkotaan. Hal ini mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dalam kegiatan ini, keterbukaan dan kesetaraan menjadi prinsip dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Proses ini yang kemudian menyebabkan kegiatan komunitas dapat terus berlanjut. Adapun proses keterbukaan dan kesetaraan dalam komunikasi delima tidak terlepas dari masyarakat setempat. Karena itu, masyarakat selalu merasa dihargai sehingga bisa ikut merasakan memiliki program pengelolaan sampah dan lingkungan yang dijalankan tersebut. Terima kasih. Baik, sekiranya cukup presentasi dari kelompok kami pada video kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.